Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Kisha Intan Timur Bisono dengan NIM 182221057. Di sini saya akan mempresentasikan tugas UAS yang opsional. The Euler Equation. Penciptanya adalah Leonhard Euler pada tahun 1744. Persamaan Euler adalah salah satu hasil penting dalam kalkulus variasi yang merupakan cabang matematika yang berurusan dengan menemukan fungsi yang membuat suatu integral mencapai nilai maksimum atau minimum. Euler ini mengembangkan persamaan untuk memecahkan masalah optimasi yang muncul dalam mekanika dan fisika dengan rumus seperti berikut, di mana f adalah fungsi yang tergantung pada x, y, x, dan turunan pertama y aksen x. Jika f juga tergantung y double aksen x, persamaan Euler diperluas menjadi berikut. Nah, kenapa rumus itu dibentuk? Karena untuk memecahkan masalah variasional yang muncul ketika mencari bentuk lintasan atau permukaan yang meminimalkan atau memaksimalkan suatu besaran fisik. Pertama kali, Euler ini dipublikasikan karyanya pada tahun 1744. Kegunaannya dalam persamaan ini telah berkembang dari waktu ke waktu. Pada tahun 1744 sampai 1800, Euler dan Leibniz ini memperluas dan menerapkan kalkulus variasi untuk memecahkan masalah dalam mekanika dan fisika, terutama dalam masalah optimasi yang terkait dengan gerak partikel dan sistem mekanik. Pada tahun 1800 sampai 1900, penggunaan ini diperluas untuk analisis mekanika klasik, terutama dalam kerangka kerja Lagrange dan Hamiltonian. Selain itu, dalam optik dengan prinsip Fermat dan persamaan Euler mengembangkan teori tentang penggerakan cahaya melalui media yang berbeda. Pada tahun 1900 sampai 1950, penggunaan Euler meluas dalam teori relativitas umum dan mekanika kuantum, serta digunakan dalam rekayasa untuk desain struktur yang lebih efisien. Pada tahun 1950 sampai 2000, dalam pengembangan komputer, persamaan ini diimplementasikan dalam algoritma numerik, memungkinkan simulasi optimisasi sistem fisika yang kompleks. Pada tahun 2000 sampai sekarang, persamaan Euler secara rutin digunakan dalam perangkat lunak desain berbagai komputer, yaitu CAD, simulasi fisika, robotika. Ini membantu dalam optimasi desain produk, perencanaan jalur, dan penemuan solusi optimal dalam berbagai konteks. Otomatisasi dalam teknologi modern ini telah terjadi pada banyak aplikasi teknologi modern, yaitu dalam software CAD digunakan untuk merancang struktur dan mekanisme optimal, simulasi fisika dan rekayasa digunakan untuk simulasi gerak partikel dan multibody, optimasi di teknik dan ekonomi, algoritma numerik yang memecahkan persamaan Euler diterapkan dalam berbagai software optimasi untuk perencanaan dan desain, robotika dan AI untuk merencanakan jalur optimal dan kontrol gerakan. Dan alasan otomatisasi ini yaitu komputer lebih cepat, jadi algoritma numeriknya menemukan solusi yang lebih cepat untuk masalah yang kompleks dengan banyak variabel. Presisi yang tinggi, perhitungan numerik memungkinkan tingkat presisi yang tinggi dalam permodelan dan simulasi. Fleksibilitas, yaitu algoritma ini dapat diadaptasi untuk berbagai jenis masalah optimasi dalam berbagai disiplin ilmu. Yang kedua adalah the Brachistochrone problem, yaitu penciptanya adalah Johann Bernoulli pada tahun 1696. Jadi masalah ini adalah suatu masalah klasik dalam kasus kalkulus variasi yang menanyakan bentuk lintasan tercepat atau yang harus diikuti oleh partikel yang bergerak dari satu titik ke titik lain di bawah pengaruh gravitasi tanpa memperhitungkan gesekan. Jadi persamaan ini
Yang menyelesaikan masalah Brachistochrone ini adalah yaitu lintasan sikloid yang digunakan dalam berbagai konteks ketika ada kebutuhan atau menentukan jalur jalur atau lintasan yang meminimalkan waktu tempuh di bawah pengaruh gaya tertentu seperti gravitasi. Rumus untuk waktu tempuh dalam problem Brachistochrone ini adalah sebagai berikut. Di sini X1 dan X2 adalah koordinat horizontal dari titik awal dan akhir lintasan. Yx adalah fungsi yang menggambarkan tinggi lintasan pada setiap titik X1 dan Y aksen dan adalah turunan pertama dari Y terhadap X. Berikut adalah contoh spesifik di mana tahun-tahun persamaan ini digunakan adalah 1696 sampai 1700 adalah awal penemuan dan solusinya. Jadi 1696 ini Johann Pauli mengajukan masalah Brachistochrone ini sebagai tantangan kepada komunitas ilmiah. Pada tahun 1697, fisikawan terkenal seperti Isaac Newton, Goldfire, dan Jacob mengirim solusi mereka dan semuanya mengidentifikasi sikloid sebagai lintasan optimal. Tahun 1700 sampai 1800 ini pengembangan kalkulus variasi adalah masalah Brachistochrone menjadi titik awal penting dalam pengembangan kalkulus variasi ini. Mekanika klasik dan fisika klasik ini terjadi pada abad ke-18 dan ke-19 di mana studi tentang gerak benda dan dinamika partikel, prinsip Brachistochrone ini diterapkan untuk memahami prediksi jalur optimal. Pada abad ke-19 dan ke-20, dalam optik prinsip dengan masalah Brachistochrone digunakan untuk menentukan jalur cahaya dan meminimalkan waktu tempuh melalui media dengan indeks bias variabel. Pada abad ke-20, dalam desain infrastruktur seperti rel kereta, prinsip Brachistochrone digunakan untuk memastikan lintasan memberikan pengalaman optimal dengan waktu tempuh minimum. Dan pada akhir abad 20 hingga sekarang, teknologi modern dan otomatisasinya adalah software CAD digunakan dalam desain untuk simulasi mekanik untuk menentukan jarak optimal yang meminimalkan waktu dan energi. Simulasi dan animasi komputer dalam dalam algoritma Brachistochrone ini digunakan untuk menghasilkan gerakan yang realistis dan efisien. Robotika dan AI digunakan prinsip Brachistochrone ini digunakan untuk mengoptimalkan jalur agar waktu tempuhnya minimum. Optimasi dan dalam transportasi sering menggunakan prinsip ini dengan serupa pada masalah Brachistochrone ini yaitu untuk menentukan rute tercepat atau paling efisien. Yang ketiga adalah sikloid, yaitu pertama kali dipelajari oleh Galileo Galilei pada awal abad ke-17. Lalu, namun analisis matematika yang lebih mendalam dilakukan dalam berbagai matematikawan terkemuka pada abad ke-17 ini termasuk Marin, Giles, dan Evangelista. Pada tahun 1599, Galileo Galilei ini mulai meneliti sikloid. 1634 ini Galileis memberikan bukti geometris pertama tentang panjang busur sikloid. 1658 ini Blaise Pascal melakukan studi komparatif tentang sifat-sifat sikloid yaitu kurva Helenis. Jadi rumus sikloid adalah kurva yang dilacak oleh titik tetap pada lingkaran saat lingkaran tersebut menggelinding sepanjang garis lurus. Jadi rumus paramatik untuk sikloidnya adalah sebagai berikut, di mana R adalah jari-jari yang menggelinding dan T-nya adalah parameternya. Rumus sikloid dan aplikasinya telah digunakan sepanjang sejarah
dalam berbagai bidang sejak pertama kali dipelajari oleh Galileo Galilei pada akhir abad ke-16. Pada awal penggunaan dan pengembangannya pada tahun 1599 ini, Galileo ini mulai mempelajari sikloid dan mengamati sifat-sifatnya. Pada tahun 1634, Gilles de Roberval menyediakan bukti geometris pertama untuk panjang busur sikloid. Pada pertengahan abad ke-17, yaitu 1658, Blaise Pascal melakukan studi komparatif tentang sifat-sifat sikloidnya. Pada 1696 ini, Johann Bernoulli menggunakan kurva sikloid sebagai solusi untuk masalah Brajistokon. Pada awal pertengahan ke-19, yaitu dalam pengembangan dalam mekanika, sikloid digunakan dalam mekanika klasik untuk memahami gerak partikel di bawah pengaruh gravitasi dengan sebagai solusi untuk masalah tautokron. Pada awal hingga pertengahan abad ke-20, pada desain roda gigi dan jam, sikloid digunakan dalam desain mekanikal, khususnya dalam pembuatan roda gigi untuk jam mekanik dan mekanisme presisi lainnya. Pertengahan sampai akhir abad ke-20, yaitu penerapan dalam optik sikloid diaplikasikan dalam desain sistem optik untuk mengurangi abersi dan meningkatkan kualitas gambar. Pada abad ke-21 hingga sekarang, yaitu otomatisasi dalam teknologi modernnya ini, yaitu menggunakan software CAD. Jadi sikloid ini diaplikasikan dalam software CAD untuk desain mekanis dan simulasi geraknya, robotika dan perencanaan jalurnya ini, algoritmanya menggunakan prinsip sikloid diterapkan dalam robotika untuk merencanakan jalur optimal. Animasi dan gerak komputernya ini, sikloid digunakan untuk animasi komputer untuk menghasilkan gerakan realistis. Desain jalur transportasi, sikloid digunakan untuk mencapai lintasan optimal dengan waktu tempuh minimum. Yang keempat adalah referral dependent variable. Jadi berikut adalah tokoh-tokoh penting dalam pengembangan konsep ini. Yang pertama adalah Isaac Newton dan Gottfried Wilhelm pada abad ke-17, yaitu dengan pengembangan kalkulus ini dan juga persamaan diferensial. Yang kedua adalah Leonhard Euler pada abad ke-18 ini, yaitu dengan kalkulus variasi dengan kalkulus variasi dan persamaan diferensial parsial. Yang ketiga adalah Joseph Louis Lagrange, yaitu dengan metode Lagrange-nya. Jadi rumus yang sifatnya dibahas adalah seperti berikut, yaitu dengan persamaan diferensial, yaitu panjang gelombang, persamaan panas, persamaan Laplace. Kalkulus variasinya adalah fungsi Lagrange, persamaan Euler-Lagrange, dan yang ketiga adalah optimasi multivarian, yaitu metode Lagrange untuk kendala. Dan konsep ini dibentuk untuk menangani dan memecahkan masalah yang melibatkan lebih dari satu variabel yang saling bergantung. Pengembangan konsep ini berlangsung bertahap sejak pengembangan kalkulus pada abad ke-17 hingga kontribusi lebih lanjut dalam bidang persamaan diferensial parsial dan kalkulus variasi pada abad ke-18 dan seterusnya. Ini adalah garis waktu yang lebih rinci kapan rumus-rumus dan aplikasinya ini berkembang. Pada tahun ke-1666, Isaac Newton mengembangkan metode analisis dan solusi untuk persamaan diferensial yang melibatkan variabel terikat. Pada 1670-an, Gottfried Wilhelm mengembangkan kalkulus diferensial dan integral yang digunakan untuk menganalisis sistem dengan beberapa variabel terikat. Pada tahun 1734, Leonhard Euler mulai mengembangkan kalkulus variasi yang merupakan salah satu alat utama untuk menganalisis sistem dengan beberapa variabel terikat. Pada tahun 1750-an hingga 1780-an, Joseph Louis Lagrange ini mengembangkan metode Lagrange untuk menangani masalah optimasi dengan kendala yang melibatkan beberapa variabel terikat. Pada tahun 1822, Joseph Fourier ini mengembangkan analisis Fourier dan persamaan panas yang merupakan persamaan
terikat. Ya, pada tahun 1845, George Pauli menerapkan aljabar Boolean dalam konteks logika dan sistem dengan variabel terikat. Awal abad ke-20 yaitu 1900-an ini menggunakan diferensial parsial dan kalkulus variasi menjadi umum dalam fisika teoritis dan teknik. Pertengahan akhir hingga abad ke-20 yaitu 1950-an hingga 1970 mengembangkan komputer digital memungkinkan solusi numerik untuk sistem persamaan diferensial parsial yang kompleks. Pada tahun 1960-an, yaitu algoritma untuk optimasi multivarian dan analisis data berkembang memanfaatkan beberapa variabel terikat dalam konteks statistik dan ekonometrika. Pada abad ke-21 hingga sekarang, yaitu penggunaan otomatisasi dan perangkat lunak untuk menyelesaikan sistem dengan beberapa variabel terikat semakin meluas dengan aplikasinya yaitu software CID dan CIA untuk desain simulasi teknik robotika yaitu dalam perencanaan jalur dan kontrol gerak, data science untuk analisis multivariance, model prediktif dalam machine learning, sistem dinamis dan kontrol untuk dalam otomasi, industri dan kontrol proses. Yang kelima adalah Lagrange equation. Jadi pengembangnya adalah Joseph Louis Lagrange pada tahun 1736 hingga 1813. Lagrange ini memperkenalkan modelnya dalam karyanya sebagai berikut dengan menerbitkan pertama kali pada tahun 1788. Persamaan Lagrange ini berasal dari prinsip aksi minimum yang menyatakan bahwa jalur yang diambil oleh sistem fisika antara dua titik adalah jalur yang meminimalkan aksi. Lagrange adalah fungsi yang mendeskripsikan perbedaan antara energi kinetik dan energi potensial dari sistem dengan rumus berikut. Dengan persamaan Lagrange-nya adalah sebagai berikut, di mana QI adalah koordinat umum, Q.I adalah kecepatan umum, yaitu turunan waktu dari QI. Lagrange ini mengembangkan persamaan ini untuk menyederhanakan analisis sistem mekanis kompleks dalam menggunakan koordinat umum. Persamaan ini memungkinkan analisis sistem tanpa perlu langsung memberikan gaya internal dan eksternal yang bekerja. Pada tahun 1788, Lagrange ini pertama kali dipublikasikan metode ini dalam judul berikut dengan penjelasan tentang sejarah pembentukan persamaan Lagrange dengan menggunakan poin-poin tahun yang relevan. Pada abad ke-17 yaitu 1666, Isaac Newton mengembangkan kalkulus diferensial dan integral yang menjadi landasan untuk analisis matematika yang dilanjut. Pada tahun 1734, Leonhard Euler memperkenalkan kalkulus variasi yang merupakan metode untuk menemukan fungsi dan meminimalkan atau memaksimalkan suatu kuantitas. Pada tahun 1788, Louis Lagrange ini memulai mempublikasikan karyanya dan memperkenalkan persamaan Lagrange untuk pertama kalinya. Pada awal abad ke-19, konsep persamaan Lagrange terus dikembangkan dan diterapkan dalam berbagai ilmu pengetahuan. Pada abad ke-20, persamaan Lagrange menjadi alat analisis yang penting dalam fisika teoritis. Masa kini hingga sekarang, persamaan Lagrange tetap menjadi landasan penting dalam berbagai ilmu pengetahuan dan teknik. Jadi otomatisasinya dalam teknologi modern adalah software CAE. Persamaan Lagrange diimplementasikan dalam perangkat lunak untuk simulasi dinamika sistem mekanis seperti perangkat lunak ANSYS dan MATLAB. Robotika dan sistem dinamis digunakan dalam pelaksanaan gerak robot dan sistem kontrol canggih. Analisis struktur dan fluida diterapkan dalam analisis struktur kompleks dan dinamika fluida untuk perencanaan optimasi. Yang keenam adalah isoparametric problem. Masalah isoparametrik ini telah menarik minat matematikawan sejak zaman kuno dan tidak ada satu individu yang dapat diidentifikasi sebagai pembuatnya.
Banyak matematikawan dari berbagai budaya yang berkontribusi dalam pengembangan teori dan solusi untuk masalah ini. Untuk tahun pembentukannya, masalah ini telah menjadi subjek perhatian sejak zaman kuno dengan variasinya ditentukan dalam tulisan-tulisan matematika kuno, tapi tidak ada tahun atau tanggal spesifik yang dapat ditetapkan sebagai tahun pembentuknya. Masalah isoparametrik tidak memiliki satu rumus tunggal yang khas sehingga solusinya dapat memvariasi tergantung pada kondisi yang diberikan. Tentang waktu pembuatan rumus, berikut adalah beberapa kontribusi yang signifikan tentang matematikawan yang terkenal. Yang pertama adalah Archimedes, adalah seorang matematikawan Grek kuno yang dikenal untuk mempelajari masalah isoparametrik termasuk menghitung luas lingkaran besar yang tertarik di dalam segitiga tertentu. Isaac Newton dalam karya-karyanya tentang kalkulus memberikan dasar matematika yang penting untuk memahami masalah isoparametrik yang dengan kontribusinya terhadap kalkulus. Leonhard Euler adalah seorang matematikawan Swiss abad ke-18 ini juga memberikan kontribusinya yang penting dalam teori bilangan, analisis, dan geometri. Joseph Louis Lagrange ini adalah seorang fisik matematikawan dari Prancis abad ke-18 dikenal dengan karya-karyanya dalam mekanika analisis dan teori bilangan. Tidak ada tahun yang khusus yang dapat ditetapkan untuk pembentukan rumus-rumus terkait masalah isoparametrik karena ini adalah masalah yang telah diperdebatkan dan dipelajari selama berabad-abad. Tidak ada satupun rumus tunggal yang khas untuk masalah isoparametrik karena solusinya bisa sangat bervariasi tergantung pada kondisi yang diberikan. Jadi berikut adalah rumus-rumus yang sering digunakan untuk menyelesaikan masalah isoparametrik. Yang pertama adalah rumus luas lingkaran, keliling lingkaran, luas persegi panjang, keliling persegi panjang, luas segitiga, dan keliling segitiga. Isoparametrik ini muncul karena minat untuk mencari solusi geometris untuk permasalahan praktis seperti mencari bentuk yang paling efisien dalam menggunakan bahan. Masalah isoparametrik ini telah ditemukan dan dipelajari sepanjang sejarah matematika, tetapi tanpa tanggal atau tahun spesifik di mana formulasi utama masalah ini terbentuk. Nah, rumus-rumus yang disebutkan sebelumnya ini masih digunakan secara luas dalam matematika dalam berbagai bidang ilmu lainnya hingga saat ini. Mereka merupakan konsep dasar dalam geometri yang diterapkan oleh banyak konteks baik pemecahan masalah matematika maupun dalam aplikasi dunia nyata. Penggunaan rumus ini tidak terbatas pada periode waktu ke waktu, tapi telah ada selama berabad-abad dan terus digunakan secara luas di dunia modern. Mereka diterapkan dalam berbagai bidang fisika, teknik, ilmu komputer, di mana perhitungan geometri diperlukan untuk analisis dan permodelan. Jadi meskipun rumus-rumus ini telah ada sejak zaman kuno, mereka tetap menjadi alat yang penting dan relevan dalam pemecahan masalah matematika dan penggunaan aplikasi di dunia nyata hingga saat ini. Yang ketujuh adalah variational notation. Adalah masalah penting dari kalkulus variasi yang merupakan cabang matematika yang berkaitan meminimalkan dan memaksimalkan fungsi. Kalkulus variasi digunakan untuk mencari fungsi atau membuat suatu integral yang ekstrim, maksimum atau minimum. Pembuat dan tahun pembentukannya adalah Joseph Louis Lagrange, adalah salah satu pelopor pertama kalkulus variasi pada tahun 1755 dan Leonhard ini memainkan peran penting dalam pengembangan awal kalkulus variasi pada pertengahan ke-18. Rumus yang dibahas adalah sebagai berikut, yaitu di mana L adalah Lagrange dan Y adalah fungsi yang dicari, X adalah keturunan pertama dari Y terhadap X. Jadi alasan pembentukannya adalah kalkulus variasi ini dikembangkan untuk memecahkan masalah dari mekanika klasik, khususnya dalam konsep prinsip aksi minimum atau prinsip Hamilton, di mana cara yang diambil oleh sebuah sistem fisik meminimalkan integral dan Lagrange. Jadi
Waktu awal pembentukannya adalah 1755. Joseph Louis Stiglitz ini mengembangkan metode untuk menyelesaikan masalah variasi. Tahun ini sering dianggap sebagai titik normal untuk kalkulus variasi. 1744, Leonhard Euler ini juga berkontribusi secara signifikan pada karya awalnya pada kalkulus variasi. Untuk penerapannya dari waktu ke waktu pada akhir abad ke-18 hingga awal ke-19, kalkulus variasi digunakan untuk menyelesaikan berbagai masalah mekanika klasik dan teori medan. Pada 1915, Albert Einstein menggunakan prinsip variasional dan formulasi teorinya tentang relativitas umum dengan persamaan medan. Pada tahun 1920-an hingga 1930, penggunaan metode variasional dalam mekanika kuantum berkembang pesat. 1950-an, metode variasional diterapkan dalam teori fungsi gelombang dalam mekanika kuantum. Analisis numerik dan optimasinya yaitu pada pertengahan abad ke-20 dengan pengembangan komputer, metode variasional mulai diimplementasikan dalam perangkat lunak untuk berbagai jenis numerik dan optimasinya. Pada tahun 1980 hingga 1990-an, perangkat lunak seperti MATLAB dan ANSYS ini mulai menggunakan algoritma berbasis kalkulus variasi untuk simulasi rekayasa. Pemrosesan gambar dan pembelajaran mesin pada tahun 2000-an, algoritma variasional untuk pemrosesan gambar seperti segmentasi dan rekonstruksi menjadi populer, terutama dalam berkembangnya perangkat lunak seperti OpenCV. Pada tahun 2010, penggunaan metode rasional dalam pembelajaran mesin seperti dalam pengembangan variasional autoencoders mulai mendapatkan perhatian luas. Automasi modernnya yaitu dengan perangkat lunak desain rekayasa digunakan dalam perangkat lunak seperti ANSYS, MATLAB, dan COMSOL untuk simulasi dan optimasi struktur fluida dan elektromagnetik. Pemrosesan gambar dan algoritmanya berbasis variasional digunakan dalam OpenCV dan MATLAB untuk tugas seperti segmentasi dan rekonstruksi gambar. Pembelajaran mesin dan AI, metode variasionalnya digunakan dalam model generatif seperti FAES. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.